Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Arsinta dengan NIM 24171059, Program Studi Administrasi Publik, mata kuliah Asas-Asas Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjung Pinang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya tentang dua pokok materi dari Asas-Asas Manajemen. Sebelum masuk ke dua pokok materi tersebut, saya akan membahas apa itu manajemen. Manajemen adalah pengelola, pengaturan, pengendalian, atau kontrol. Secara umum, manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan individu atau kelompok. Tujuan manajemen adalah untuk memperoleh hasil maksimal dengan biaya atau usaha seminimal mungkin, dengan mendayagunakan seluruh aspek pendukung seperti SDM, aset, finansial yang telah diatur sesuai perencanaan. Unsur-unsur manajemen ada 6. Yang pertama ada manusia, yang kedua ada uang, yang ketiga ada alat-alat, yang keempat metode atau cara kerja, yang kelima bahan-bahan atau perlengkapan, dan yang terakhir ada pasar. Nah, manajemen ini ada 4 tahapan. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan adalah proses sistematis untuk menentukan tujuan, merumuskan strategi, dan menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua ada pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses penataan sumber daya, tugas, dan tanggung jawab secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada penggerakan. Penggerakan adalah proses menggerakkan, mendorong, atau mengarahkan individu atau kelompok atau sumber daya tertentu agar dapat berfungsi dan bertindak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir ada pengawasan. Pengawasan adalah proses untuk memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan atau tindakan yang telah dilakukan individu atau kelompok dalam suatu organisasi, guna memastikan bahwa semua aktivitas berjalan sesuai dengan rencana, kebijakan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, saya akan membahas dua pokok materi dari asas-asas manajemen, yaitu perencanaan dan pengawasan. Nah, pada materi perencanaan, saya akan membahas 6 poin. Yang pertama ada perencanaan menurut para ahli, yang kedua fungsi perencanaan, yang ketiga manfaat perencanaan, yang keempat prinsip-prinsip perencanaan, yang kelima macam-macam perencanaan, dan yang keenam tindakan atau langkah-langkah pokok pada perencanaan. Perencanaan menurut para ahli. Yang pertama, George R. Terry. Menurut beliau, perencanaan adalah pemikiran dan tindakan yang dilakukan untuk memperkirakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu di masa depan. Yang kedua ada John Douglas. Menurut beliau, perencanaan adalah suatu proses yang terus-menerus dalam hal pengkajian, membuat tujuan dan saran, serta mengimplementasikan dan mengevaluasi ataupun memantaunya. Yang ketiga ada Henry Fayol. Menurut beliau, perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan penentuan strategi kebijaksanaan proyek, program, prosedur, metode sistem anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, unsur-unsur perencanaan. Unsur-unsur perencanaan yang pertama ada rasional, yang kedua ada estimasi, yang ketiga ada preparasi, dan yang terakhir operasional. Selanjutnya, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan yang pertama, interpretasi. Yang kedua, forecasting. Yang ketiga, koordinasi. Yang keempat, ekonomis. Yang kelima, pedoman. Yang keenam, kepastian. Dan yang ketujuh, preventive control. Selanjutnya, manfaat perencanaan. Yang pertama, menciptakan arah fokus dan tujuan perusahaan. Yang kedua, perencanaan menimbulkan aktivitas-aktivitas yang teratur. Yang ketiga, menjadi pedoman ataupun sumber bagi upaya pengurangan ketidakpastian. Yang keempat, menjadi alat pengawasan. Dan yang terakhir, merangsang prestasi. Prinsip perencanaan. Yang pertama ada contributor, membantu tercapainya tujuan manajemen. Yang kedua ada primary activity, kegiatan pertama dari seluruh kegiatan yang ada di manajemen. Yang ketiga, pervasivitas, mencakup seluruh kegiatan manajemen, menyeluruh dalam setiap level. Yang keempat ada alternatif, adanya alternatif atau pilihan. Yang kelima ada efisiensi, nilai efisien, penghematan, dan kerapian.
Yang keenam ada limiting factor. Faktor yang urgent, terang, jelas, tegas, dan tidak bertele-tele. Yang ketujuh ada fleksibilitas, mudah disempurnakan atau diperbaiki. Dan yang terakhir ada strategis, punya siasat atau strategi agar diterima atasan, masyarakat, ataupun anggota untuk dilakukannya. Selanjutnya, macam-macam perencanaan. Yang pertama ada penggunaan. Pada penggunaan terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada single use plan atau perencanaan sekali pakai. Contohnya pembangunan jembatan. Yang kedua ada prepaid plan atau standing plan, yaitu perencanaan yang bisa dipakai berulang kali. Contohnya seperti proyek pembangunan rumah tipe 36 dalam perumahan. Yang kedua ada proses. Pada proses terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama ada policy planning atau perencanaan kebijakan. Proses ini mencakup identifikasi masalah, penetapan tujuan, analisis opsi kebijakan, hingga implementasi dan evaluasi kebijakan. Yang kedua ada program planning, proses perencanaan yang lebih spesifik dan terstruktur untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan sebuah program atau proyek tertentu. Yang ketiga ada operational planning. Kegiatan ini berfokus pada kegiatan rutin yang diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan atau program yang lebih besar. Yang ketiga ada jangka waktu. Jangka waktu terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama ada long range planning atau rencana jangka panjang. Program yang dirancang untuk jangka panjang. Periodenya 5-25 tahun. Yang kedua ada intermediate planning atau perencanaan menengah. Program yang dirancang untuk jangka waktu yang tidak terlalu panjang. Periodenya 1-5 tahun. Dan yang terakhir ada short range planning atau rencana jangka pendek. Program yang dirancang untuk jangka waktu yang singkat. Periodenya kurang lebih 1 tahun. Yang keempat ada wilayah atau tempat pelaksanaan. Terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada rural planning, kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk desa. Yang kedua ada city planning, rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman kota. Yang ketiga ada regional planning, perencanaan yang ditentukan berdasarkan wilayah geografis. Biasanya meliputi wilayah daratan yang mencakup beberapa kota dan kabupaten. Yang keempat ada national planning, suatu proses di mana pemerintah menetapkan tujuan dan sasaran jangka panjang untuk pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan suatu negara. Yang kelima ada materi atau objek. Nah, bagian ini terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama ada personal planning, proses strategis yang dilakukan oleh organisasi untuk memastikan bahwa kebutuhan tenaga kerja saat ini dan masa depan dapat terpenuhi dengan efektif. Yang kedua ada financial planning atau perencanaan keuangan. Adalah proses sistematis untuk mengelola keuangan guna mencapai tujuan keuangan tertentu dalam jangka pendek dan panjang. Yang ketiga ada industrial planning atau perencanaan industri. Adalah proses strategis yang dilakukan untuk merencanakan pengembangan dan pengelolaan kegiatan industri. Yang keempat ada educational planning atau perencanaan pendidikan. Adalah proses sistematis untuk menentukan tujuan, kebijakan, dan tindak guna mengembangkan sistem pendidikan yang efektif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pasar tenaga kerja. Yang kelima ada socio-economic planning atau perencanaan sosial ekonomi. Adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Yang keenam, segi umum dan khusus. Terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada general plans atau perencanaan yang digunakan untuk mengarahkan pengembangan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan di organisasi, komunitas, atau proyek tertentu. Yang kedua ada special plans atau rencana khusus yang dirancang untuk tujuan tertentu atau untuk memenuhi kebutuhan spesifik suatu kelompok. Yang ketiga ada overall planning, yaitu proses perencanaan suatu proyek atau kegiatan dengan mempertimbangkan semua aspek yang terlibat. Yang terakhir ada network planning,
yaitu proses merancang dan mengelola infrastruktur jaringan untuk memastikan kinerja yang optimal, efisiensi, dan skalabilitas. Selanjutnya, tindakan atau langkah-langkah pokok perencanaan. Yang pertama, menentukan masalah, tugas, tujuan, dan kebutuhan secara jelas. Yang kedua, mencari informasi secara lengkap yang berhubungan dengan berbagai kegiatan. Yang ketiga, ada mengobservasi, meneliti, menganalisis, dan mengklarifikasi semua informasi yang sudah terkumpul. Yang keempat adalah pelaksanaan metode perencanaan yang telah dibuat dengan menetapkan pelaksanaan rencana. Yang kelima, menetapkan planning alternatif. Yang keenam, memilih dan memeriksa rencana yang diajukan. Yang ketujuh, membuat sintesis atau metode atau alternatif penyelesaian. Yang kedelapan, mengatur urutan dan waktu rencana secara terperinci. Dan yang terakhir adalah mengadakan evaluasi.